Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dengan NIM 2313040008. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Nah, di dalam dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia ini merupakan landasan normatif yang digunakan untuk mengatur, melindungi, dan menjamin hak-hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi. Nah, keberadaan hukum ini sangat penting karena dalam praktiknya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha itu seringkali tidak seimbang, yang dimana pelaku usaha memiliki kekuatan yang lebih besar dari segi ekonomi, informasi, dan teknologi. Jadi oleh karena itu eh, melalui berbagai peraturan perundang-undangan ini untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan tersebut sehingga konsumen tidak menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi barang dan jasa. Nah, di dalam dasar hukum utamanya dalam pelindungan konsumen ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang secara khusus mengatur tentang hubungan antara konsumen dan pelaku usaha secara komprehensif. Nah, jadi undang-undang ini mencakup berbagai aspek seperti hak dan kewajiban konsumen dan hak kewajiban pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan pelindungan yang preventif dan reaksif kepada konsumen, sehingga tidak hanya mencegah terjadinya kerugian tetapi juga memberikan solusi jika kerugian itu telah terjadi. Dengan adanya undang-undang ini, konsumen itu memiliki besar ataupun memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Nah, selain itu, undang-undang khusus tersebut, dasar hukum perlindungan konsumen itu juga bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara. Meskipun tidak secara eh, eksplisit atau yang mengatur tentang konsumen, beberapa pasal dalam Undang-Undang 1945 ini juga mengandung nilai-nilai pelindungan konsumen seperti hak atas perhatian hukum, hak untuk kesejahteraan, dan prinsip perekonomian yang berkeadilan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari pelindungan hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Dengan demikian, seluruh peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen ini harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Di samping itu, dasar hukum perlindungan konsumen juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur hubungan antara para pihak dalam suatu perjanjian. Dalam KUHP Perdata ini terdapat ketentuan mengenai syarat sah perjanjian, asas kebebasan kontrak, serta tanggung jawab atau perbuatan melawan hukum. Nah, ketentuan ini dapat digunakan dalam konsumen untuk menuntut pelaku usaha apabila terjadi wan prestasi ataupun ingkar janji atau pelanggaran hukum karena itu menganggap posisi para pihak setara. Padahal dalam kenyataan konsumen sering berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Nah, selain itu juga hukum pidana juga menjadi dasar di dalam hukum perlindungan konsumen, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan unsur kejahatan seperti penipuan, pemalsuan, dan peredaran barang yang berbahaya. Nah, jadi hal ini pelaku usaha itu yang melakukan tindakan yang merugikan konsumen tidak hanya dapat dikenakan sanksi, tetapi juga sanksi pidana berupa denda ataupun penjara. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa negara ini sangat memberi perlindungan hukum yang serius terhadap konsumen
dan memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum. Nah, dalam pelaksanaannya, dasar hukum perlindungan konsumen itu juga didukung oleh berbagai lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen atau BPKN, dan juga ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat dengan BPSK. Dan ada juga Lembaga Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau disingkat dengan LPKSM. Nah, jadi lembaga ini berperan dalam mengawasi pelaksanaan hukum. Ia memberikan advokasi kepada konsumen serta menyelesaikan sengketa perkara konsumen dan pelaku usaha. Nah, jadi dengan adanya lembaga ini, konsumen juga memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan keadilan tanpa harus selalu melalui proses pengadilan yang panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perlindungan konsumen itu telah berkembang menjadi sistem yang cukup dan sangat komprehensif. Artinya tantangan dalam implementasi masih tetap ada seperti rendahnya kesadaran konsumen, lemahnya penegakan hukum serta perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, jadi karena itu diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan bahwa dasar hukum tersebut dapat berjalan secara efektif dan benar-benar memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.